Oke guys, kembali lagi di vlog gua. Kali ini gue pengen bikin video tentang cara melepas dan menyetel fan belt khusus mobil Avanza 2012. Ini sebenarnya Avanza Ras Terios tahun-tahun yang sama, 2012 ini sebenarnya sama. Ya kita jadi juga bisa juga, model mesinnya hampir sama. Jadi gue pengen ngasih tahu tutorial cara ngelepas fan belt gimana. Jadi kalau misalkan di jalan, jadi gue pernah punya pengalaman, gue di jalan itu fan beltnya nggak taunya kendor, jadi dia kadang muter kadang enggak. Nah kalau fan belt kendor itu khawatirnya apa, akinya jadi tekor karena alternator nggak berputar, jadi sistem kelistrikan nggak ada yang membantu gitu kan. Jadi bahaya juga sih kalau alternator itu kendor. Jadi alternator itu di sini tempatnya, jadi dia sebagai sumber tenaga listrik juga buat ngebantu aki. Jadi kalau mesin nyala dia yang membantu sistem kelistrikan juga. Nah sebelum kita ngebuka, kita lihat dulu jalurnya gimana. Jadi dia jalurnya dari alternator ini naik ke atas sampai ke sini nih, nanti dia ke bawah. Nah dari bawah nanti muter ke putaran mesin. Nah dari putaran mesin nanti dia ke sini lagi, nyambung lagi sampai sini. Jadi ya sebenarnya muter-muter sih, tapi kalau kita ingat, kalau bisa sih kita digambar pakai kertas gitu kalau kita pengen ngelepasnya gitu loh. Jadi biar lebih gampang aja untuk ngingetnya gitu. Jadi komponennya itu di sini jangan sampai kebalik ya masangnya, kan pasti udah ada jalurnya nih kan, ada berapa garis ini di fan beltnya. Jadi jangan sampai, terus juga kalau masang fan belt jangan sampai melejit. Maksud melejit apa, jadi garisnya itu nggak pas, atau mungkin fan beltnya di luar dari batas pulenya ini, bearing. Khawatirnya apa, nanti kalau pas di jalan takutnya nggak rata, nanti yang ada kalau nggak dia mendecit suaranya gitu loh. Jadi kayak suara tikus lah, kayak fan belt kering gitu lah suaranya gitu loh, hampir-hampir kayak gitulah. Jadi berisik banget gitu, terus juga ngerinya nggak berputar takutnya gitu kan. Oke, alat-alat yang dibutuhkan cuman alat kunci 12, ring sama ring 14 aja. Oke, yang pertama kita pakai kunci ring 14. Kita buka dulu yang bagian bawahnya. Untuk baut yang 14 ini jangan dilepas ya kalau bisa, jadi dikendorin aja. Nah setelah dikendorin, cukup kendorin aja, jangan dilepas karena aku nanti agak susah lagi. Nah setelah itu kita buka yang baut ukuran 12 di atas alternator ini. Ini buat baut penyetelannya dia. Kita buka aja. Harus 2 tangan ini. Nah baut yang 12 ini juga sama. Pokoknya semua baut jangan dilepas deh. Jangan dilepas, ini cukup dikendorin aja. Dikendorin sampai emang bener-bener cukup kendor. Jangan sampai kelepas aja deh pokoknya bautnya. Jadi pas ngebuka fan belt tuh ada 3 baut doang sih, yang di bawah, 1 yang di atas, sama baut penyetelnya yang panjang ini. Ini dia baut penyetelnya. Setelah dua-duanya cukup kendor, yang ini kita pakai baut 12. Kalau bisa 12 pas aja sih biar enak kita ngebukanya. Nah untuk baut yang ini kita kendorinnya seperti kita pengen kendorin baut biasa, arah ke sini, jadi arah berlawanan jarum jam. Nah setelah itu, kalau misalkan yang ini masih cukup keras, kita kendorin lagi juga biar dia bisa berputar. Nah kita putar sampai ini benar-benar kendor.
Oke, nah setelah ini udah kendor, kita cukup angkat aja dari alternator ini ke atas. Nah, dia udah otomatis pasti bergeser. Kita buka lagi, kita geser lagi biar dia lebih maksimal lagi kendornya. Nah, setelah udah cukup kendor, kita cukup lepas aja fan beltnya dan dia sudah terlepas. Jadi ini gue pakai kamera HP, jadi agak goyang-goyang di videonya. Oke, udah terlepas. Gue lepas dulu, ini agak susah jadinya kalau sambil megang HP. Oke, jadi ini dia penampilan fan beltnya setelah dilepas. Jadi seperti ini. Kadang-kadang kalau fan beltnya udah kering dia bunyi dia, makanya mobil kadang-kadang kalau AC nyala suka bunyi kayak mendecit-cit kayak gitu. Nah berarti itu fan beltnya mungkin yang udah tipis atau mungkin udah getas kali. Nah ini komponen ini alternator. Jadi ini alternatornya. Terus nah biasanya nih kalau mobil itu dia bunyi kasar kayak bunyi dinamo gitu, kayak kayak gitu, itu biasanya bearing ini nih yang bunyi nih, bearing apa gue lupa gitu ya namanya tuh. Jadi ini gue udah pernah ganti, jadi maklum lah, namanya juga mobil udah dari 2012 kan, udah 7 tahunan, jadi wajar aja sih kalau bearing ini udah kena. Pasti kan semua mobil ada aja masalahnya. Dan nanti gue juga ada sih beberapa orang yang minta review dari mobil ini. Sebenarnya gue pengen review tapi apa ya, waktunya agak kurang pas aja gitu ya. Gue susah juga karena ini juga mobil dipakai mulu tiap hari, jadi susah buat nganggur ya nih mobil gitu kan. Jadi kilometer aja udah 170.000 ya, wajar lah gitu, banyak kerusakan gitu kan. Oke, setelah itu kita tinggal pasang aja fan beltnya. Pemasangannya ya tadi nanti gua kasih deh foto pemasangannya kayak gimana, jalur-jalurnya kayak gimana nanti gua kasih tahu. Oke, gua pasang dulu. Oke, ini udah terpasang lagi fan beltnya sesuai janji gua. Nanti gua fotoin deh apa jalurnya tuh kayak gimana biar gampang. Jadi ini fan belt udah terpasang. Nah, pasang fan belt itu harus lurus sama jalur lingkaran bearing ini. Setelah itu langsung aja dikencengin. Proses pengencengan sama aja kayak proses pengendoran kayak tadi, cuman kebalikan aja ya, kayak kita kencengin baut biasa kayak gimana lah. Ini udah cukup kenceng sih ya, jangan kenceng-kenceng juga sih ya, tapi udah sih ini segini standar sih. Kalau fan belt tuh ya jangan kendor. Kalau rantai kan dia ada gear-gear gigi-giginya gitu, jadi dia ngegrip gitu ya. Kalau ini kan apa, jadi dia narik gitu. Kalau ini kan harus ngegrip banget ya, karena ini nggak ada gigi-giginya gitu, jadi dia harus agak sedikit kenceng gitu. Nah, masangnya juga hati-hati ya, karena ini mesin jadi panas ya. Kalau mobil listrik mungkin nggak panas kali, ini kan mobil bensin jadi panas ini mesinnya, apalagi kalau baru jalan jauh gitu ya, pasti panas mesinnya. Oke, mungkin itu aja video yang bisa gue share ke kalian, gimana tutorialnya cara ganti fan belt atau nyetel fan belt. Ya mudah tadi sih, mudah doang, cuman perlu 3 kunci aja, kunci 12, kunci 14 sama 12 pas. Itu aja 3 kunci doang sih. Jadi kalau misalnya pergi-pergi jauh ya bawa aja sih kunci-kunci kayak gitu sih. Nah, oke, terima kasih udah nonton video gue. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan juga kalau misalkan menurut kalian video ini penting atau mungkin bermanfaat, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian gitu ya. Oke, nanti jangan lupa kalian subscribe juga channel gue, dukung channel gue. Kita berusaha mudah-mudahan channel gue bisa sampai 1000 subscriber di tahun 2020 ini. Oke, terima kasih. Oh iya, gue sampai lupa, kita tes dulu, coba nyalain mesin apakah udah bener semua atau mungkin gimana suaranya. Kita tes dulu.
Oke, ternyata nggak ada masalah dan nggak ada yang melejit. Oke, terima kasih, gue lupa, sorry.